selamat datang di channel saya, Dodi Yonata. Ini edisi pertama tentang Dolani Konco. Jadi di edisi ini akan mengupas tentang segala usaha teman, yang macam-macam usaha yang akan kita ulik. Kebetulan sekarang saya bersama Mas Puji dan beliau adalah pemijah lele. Sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Oke. Itu Mas, sehat waras. Jadi sejak kapan Nenek bergelut di dunia perlelean? Sejak tahun 2000. Lama juga. Lama, sudah menua ini lele. Berarti 20 tahun. Ya. Itu untuk lele memang khusus pembibitan saja atau pembesaran? Kalau saya khusus pembibitan, karena memang untuk usaha pembibitan Ya. minim biaya produksinya. Risikonya juga nggak seberapa daripada pembesaran. Kalau pembesaran kan beli bibit juga, biaya pakannya juga. Kalau pemijahan itu mirip, apalagi cari sendiri. Cacing sutra, ya, cacing sutra merupakan anakannya laki netes itu kan cari sendiri. Kalau ini juga mahal. Tapi memang khusus untuk lele saja, nggak mencoba ke ikan lainnya gitu. Ya, karena memang lele itu kuat untuk ketahanan airnya. Sini kan air nggak mengalir, Ya. jadi condongnya ke lele. Adaptasi lingkungannya juga bagus lele daripada ikan yang lain. Terutama masalah oksigennya. Kalau ikan air mengalir, harus air mengalir, tapi kan karena lingkungannya yang kita nggak bisa air mengalir, ya udah lele aja. Tapi untuk cuaca musim saat ini kan nggak bisa diprediksi, Mas. Jadi ya musimnya nggak bisa diprediksi lah. Kadang hujan, dingin, tahu-tahu panas gitu. Ada kendala. Misalnya Mengantisipasi bagaimana agar kualitas air tetap terjaga. pH-nya netral. pH-nya maksudnya pH itu kualitas air, kualitas keasaman air. Kalau pH-nya terlalu tinggi kena air hujan, pada waktu hujan deras kita kasih sejumpit garam agar supaya netral. Terus dikasih daun pepaya. Itu pembibitan atau pembesaran sama aja. Daun pepaya itu untuk kalau jamu nih juga kan lendirnya ini juga butuh lendir, itu bisa berlendir juga daun pepaya. Untuk badannya tuh tubuh lele, kesehatannya. Kalau jamu kalau orang Jawa minum jamu godong tetes gitu ya, sama juga, dia makhluk hidup. Berarti memang susah mudah ya? Ya mudah bisa. Kelihatannya mudah. Untuk masalah ngawin kan mudah. Seperti kita waktu kawin juga mudah. Tapi untuk kelanjutannya, kelangsungan hidupnya itu yang kita harus kontrol. Terjeli ya. Malah pemijahan proses kawinnya itu Mudah. Ditemukan hari ini, besok bertelur, besoknya lagi menetas. Mudah. Gitu ya. Di sana ada berapa induan? Banyak. Saya sedikit cuma 26 ekor. 26 ukuran 3 sampai 5 kiloan. Satu ekor. Besar berarti? Ya besar, satu kentol. Itu jadi satu kolam atau sendiri satu pasang sendiri? Kalau sistem saya pemijahan itu induan saya campur. Jadi satu? Jadi satu. Agar terbiasa menurut saya. Sayang karena terbiasa. Enggak berantem. Enggak berantem kan karena banyak wanitanya. Jadi banyak sekali pilihan. Jadi
sudah bergaul akrab. Jadi 26 induan itu jantannya berapa? Jantannya saya cuma 6. Oh, banyak yang betinanya. Betinanya 20. Cuman kan karena kenapa nggak berantem? Karena airnya kan dibikin supaya keruh. Kalau air jernih biasanya berantem karena kelihatan. Oh, gitu ya. Itu kelihatan itu loh yang peteng. Iya, harus peteng. Kalau untuk dikumpulkan, tapi untuk dikawinkan harus air jernih. Oh, gitu. Dipisah. Iya, diambil sepasang atau satu jantan, maksimal satu jantan, 3 betina, satu jantan, 2 betina atau sepasang. Kalau satu jantan 2 betina kan ada pilihannya. Satu nggak mau dikawin, satunya lagi mau kawin. Nah, malah gitu. Tapi kalau sepasang mau nggak mau harus kawin. Yang betinanya tetap yang jantan itu jalur terus ya. Sudah. Komposangnya. Terus untuk membedakan lele betina dan lele jantan itu apa? Untuk lebih jelas. Apa yang betina pengesan? Bisa. Kalau untuk lebih jelasnya itu dipegang lelenya, dibalik perutnya. Ada kelaminnya. Oh gitu, ada. Oh punya kelamin. Misal ya, titik ini duburnya. Terus di bawah itu pentil seperti pentil itu betina. Oh gitu. Iya seperti pentil, itu betina. Memerah. Kalau matang itu memerah banget itu. Kalau diurut bisa keluar sedikit telurnya. Kalau diurut. Nah, lele itu apa? Beranak atau bertelur sama? Asli. Bertelur. Oh bertelur. Ini sebentar jantannya juga ya. Jantan. Ini titik ini duburnya. Iya. Terus di bawahnya itu ada seperti alat kelaminnya mentok gitu. Beliau runcing, memanjang. Itu jantan. Apa lagi tadi? Ya, beranak. Bertelur. Terus ikan segala macam jenis ikan ini memijahnya itu di luar tubuh, bukan seperti kambing atau sapi. Jadi apa itu namanya? Kelaminnya masuk. Ovovivipat. Ya. Fertilisasi di luar. Ayo, pembuahan di luar. Jadi pada waktu semisal ditemukan hari ini, bertumbuh pada waktu maghrib sampai tengah malam jam 12. Itu kejar-kejaran, bertumbuh. Oh, pengenalan. Proses pengenalan dulu. Ya. Terus pada waktu setelah tengah malam, baru pada waktu puncak birahi. Iya. Yang cowok menggesek-gesekkan bedulit gitu ya. Yang cowok otomatis yang betina mengeluarkan telurnya, terus yang jantan mengeluarkan spermanya. Jadi keluar sperma. Spermanya itu membuahi di luar tubuh. Makanya ada kacakan itu. Oh, itu. Iya, telurnya berserakan tapi yang dibuahi oleh. Terus kalau sudah ketahuan, oh ini sudah kawin, itu langsung. Telurnya kelihatan seperti telur kodok gitu, kelihatan. Bening sekitar ya hampir 2 mili ya. Terus dipisah. Diambil duanya, biarin aja. Telur itu di situ. Kan menempel di hijau. Kan kita kasih hijau atau kakapan itu untuk tempat menempel telur supaya tidak terlalu berserakan di mana-mana kolam itu. Tidak tercacar maninya itu, tidak tercacar kemana-mana. Jadi khusus padahal biasanya sekali pembuahan gitu bisa buahnya berapa ribu. Banyak, kalau satu induk sekitar ya 30 sampai 50 ribu satu induk bibit ya. Kalau untuk ukuran yang kolam ini berapa? Kolam tadi berapa? Kolam tadi 1,5 hampir 2 meter ya itu. 1,5 kali 3 meter itu untuk kalau masih bibit loh, kalau masih bibit itu bisa menampung ya 30 sampai 50 ribu itu bisa nampung, tapi kan dipencar lagi. Ukuran berapa itu Mas? Kecil-kecil? Ukuran 1 cm ya. 1 cm bisa nampung, tapi kan kalau agak besar ya pencarkan lagi karena rebutan oksigen nanti. Kapasitasnya terlalu padat. Oksigen itu ada 4 kolam itu tadi, ada 4 kolam. 5
5. Oh 5 kolam. Lumayan bagus. 5 kolam. Jadi bisa bertahap. Kalau saya kan kalau pembibitan kan nanti disaring lagi karena bisa yang besar dipisahkan dengan yang kecil dengan alat saring sortir. Nanti yang besar bisa dijual, yang kecil bisa dipisahkan. Jadi perputarannya menarik sekali. Nanti kapan-kapan kita ulas lebih dalam lagi. Nah, untuk sementara ini kita ngobrol soal Zambiangan kasar dulu. Ya. Oke, itu. Nah, terus untuk ini, misalkan ini pembibitan, pemijahan, itu sudah ada istilah bakul nompo atau memang dipasarkan kemana gitu? Kalau untuk bakul banyak, pengepul bibit lele itu banyak sekali karena lele itu perputarannya itu sebenarnya itu cepat karena dia konsumsi. Oh iya. Masyarakat kan pasti butuh. Jadi dari hasil dari itu tadi, dari kecil-kecil tadi yang baru 2 cm itu untuk siap konsumsi itu berapa lama? Kita lihat 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sudah bisa makan. 3 bulan sudah konsumsi. Untuk petani pembesaran. Ya. Jadi memang catai dewe-dewe untuk saat ini Mas Budi memang cuman di pembibit ya, apa namanya pemijahan. Itu langsung sekali brocol kisaran umur 2 minggu langsung buang. 2 minggu atau 3 minggu sudah habis itu bisa. Sudah habis. Ngawin lagi. Saya jual ke bakul. Saya langsung ke petani. Oh langsung ke petani. Habis 3 minggu habis. Karena memang kualitas bibit itu harus terjaga. Mantap. Bibit saya itu lincah, gesit, anti stres. Gandel. Mantap. Kalau mau cari bibit lele ke tempatnya Mas Budi. Pelosok itu. Ya, pelosok itu ya nanti ada di deskripsi lah. Gitu. Terus ini Mas. Untuk ini kan mungkin teman-teman di luar ada nih yang punya uang banyak, misalkan uang banyak tapi nggak punya kerjaan atau memang dia pengen mengembangkan usaha, terus dia bilang aku pengen kayak apa ya gitu. Nah untuk misalkan tertarik untuk membuat pembibitan lele seperti itu, trik untuk peternak pemula gitu apa yang harus disiapkan, apa dulu belajar breeding dulu atau belajar nyepake kolam sing ngombo sisanse apa gimana? Bikin aja kolam kecil-kecil, terus kolam kecil berapa? 1 kali 2 meter gitu. Langsung berapa? 1 plastik asli lele. Enggak, 1 kali 2 meter saja sudah cukup. Ada 2. Yang 1 untuk pemijahannya. Pakai kolam terpal nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Plastik bisa, terpal bisa, semen bisa, tanah bisa. Tapi kalau tanah kan ribet. Kalau nguras-ngurasnya kan ribet kolam tanah. Kalau kolam di atas tanah kan gampang. Berarti catat pertama buat kolam kecil-kecil dulu. 2 atau 3 kolam. Yang 1 kolam untuk kolam indukan. Oh ya. Yang 1 kolam untuk kolam pemijahan. Yang 1 kolam lagi untuk memisahkan nanti kalau bibitnya udah agak besar, yang besar dipisahkan. Tapi cukup 3 kolam. Kalau untuk mendapatkan indukan itu sebenarnya itu banyak yang bersertifikat lalu Pak. Semua itu mau kawin kan itu. Yang terpenting itu pemeliharaan induk itu loh. Dikasih pakan bergizi tinggi, berprotein, pasti menghasilkan bibit yang bagus. Meskipun bersertifikat tapi nggak tahu dipakani bayam dok. Bibitnya jelek, nggak ada protein tingginya. Mantap. Jangan sampai percaya kalau sertifikat gini nih. Oke, boleh. Karena memang peliharaannya mungkin dari yang bersertifikat bagus. Cara memberikan makanannya yang berprotein. Tapi kalau sudah sampai ke petaninya, juga harus dipelihara lebih baik agar kualitasnya nggak menurun. Bisa dari lele pancingan bisa. Kalau pancingan kalau luka nanti dikasih super tetra, air kolam, kasih super tetra, nanti 2 minggu sudah sembuh. Tuh, buat para sudah sembuh lukanya. Kalau luka sudah sembuh, pasti nafsu kawinnya sudah ada. Karena binatang inginnya kawin kalau lele itu.
Sama kalau orang sakit, manusia sakit nggak mau kawin. Kalau ikan sakit juga mau kawin habis dipancing. Tapi kalau sudah sembuh lukanya, pasti dia mau kawin. Yakinlah. Mantap, catat. Jadi memang sebelum apa ya Mas? Sebelum terjun memang harus benar-benar tahu ilmunya. Ya. Kalau ingin belajar, ya tadi siapkan 3 kolam atau 2 kolam aja. Untuk yang 1 kolam untuk kolam indukan, yang 1 kolam untuk kolam pemijahan. Setelah itu kan dikembalikan lagi induknya ke kolam indukan. Jadi biar menetas di kolam yang satunya tadi. Itu belajar menetaskan itu. Setelah menetas, baru persiapan kolam 1 lagi untuk yang untuk pakan atau apa? Pakan kecil yang pakan cacing sutra bisa beli. Banyak sekali. Katanya susah sekarang Mas cacing sutra. Ya kalau susah ya memang alternatifnya bisa telur kuning telur yang rebusan kuning telur. Iya. Bebek itu. Terus diremet. Lah yang kecil-kecil tadi yang lembut tadi apa itu? Namanya fengli. Itu kalau sudah apa Mas? Fengli. Ya fengli itu pakan serbu untuk bibit lele setelah putus dari kita memberi makan cacing baru diberi makan fengli. Oh gitu. Melatih. Berarti tetap untuk pertama itu harus kasih cacing. Sebenarnya cacing sutra itu memang pakan unggulan yang sangat dibutuhkan untuk pembibit. Wah, ini memang alternatif ada seperti kuning telur, tapi pertumbuhannya tetap nggak bisa sama dengan kalau kita memberi makan cacing sutra. Protein tinggi hewani. Fengli juga bisa sebenarnya. Pelet juga bisa, pelet pabean dijadikan bubur bisa. Tapi pertumbuhannya agak lambat. Gitu. Untuk angkatan itu harus seperti kutu air juga bisa. Itu sama kualitasnya, kutu air, artemia, japnia, fusoria, cacing sutra itu selevel. Karena apa? Dia makhluk hidup, protein tinggi dan makhluk hidup. Itulah disukai ini. Mantap. Berarti memang orang waton ternyata teman-teman. Iya. Jadi membuat suatu usaha lebih ternak di makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu memang butuh belajar tenanan dulu ya. Belajar breeding, belajar pakannya, suhu segala macamnya. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Teman-teman pasti juga penasaran, masih ingin tanya lagi apa, gimana, gini. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, coba komen di bawah. Nanti ke depan kita sambung lagi. Mungkin di tempat Mas Budi atau di tempat teman yang lain yang punya usaha sejenis. Membahas lebih detailnya lagi tentang banyak lah. Cara banyak prosesnya, proses kawinnya gitu. Ya, sudah gitu. Terima kasih untuk kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.